Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hanan Aulia Fahira dengan NIM G00251191. Dari kelompok A2, izin untuk menjelaskan terkait dengan laporan praktikum anatomi blok 2.1. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, untuk yang laporan ke-1 yaitu yang A, jelaskan anatomi penis, skrotum dan juga testis. Jadi untuk pertama kita bahas dulu terkait dengan penis dan juga skrotum. Jadi penis dan juga skrotum itu dia termasuk OGM yang eksternal. Jadi dia itu di luar dari kavitas pelvis dan juga dia itu bisa kita lihat langsung dengan mata. Kalau misalnya yang testis, dia di dalam rongga pelvis atau di dalam kavitas pelvis, dan testis jumlahnya ada 2, sepasang di kanan dan juga di kiri. Lalu yang pertama kita bahas dulu terkait dengan penis, anatomi dari penis. Nah, penis sendiri dia itu merupakan suatu organ yang berbentuk tubuler dan juga dia itu homolog dengan glans klitoris pada wanita. Untuk penis sendiri dia itu terdiri dari 2 pars. Yang pertama ada pars fixa, itu mungkin di sekitar sini. Pars fixa, lalu juga ada yang namanya pars libera. Kalau misalnya pars libera itu kan berarti dia yang menggantung secara bebas. Untuk pars fixa dia dibagi jadi 2, ada bulbus dan juga ada krus penis sendiri. Kalau untuk pars libera dia dibagi jadi 2 juga, ada corpus spongiosum dan juga ada corpora cavernosum atau corpora cavernosa. Jadi yang pertama kita bahas dulu untuk pars fixa yaitu bulbus. Nah, nanti bulbus itu kan dia nanti memanjang ya ke arah distal menjadi corpus spongiosum. Tapi pertama-tama kita bahas dulu terkait dengan bulbusnya. Jadi bulbus penis dia tuh letaknya di tengah yang bentuknya seperti lampu ini, dan dia tuh diapit oleh krus dextra dan juga krus sinistra yang ada di samping-sampingnya. Jadi ini tuh bulbusnya, sedangkan ini adalah krus baik dextra maupun sinistra. Nah, bulbus ke arah distal, ke distal ini dia akan menjadi yang namanya corpus spongiosum yang ini. Jadi corpus spongiosum penis, dan juga nanti di yang paling bawah sendiri dia akan menjadi glans penis yang bentuknya itu. Nah, lalu kita bahas secara spesifik terkait dengan corpus spongiosum. Jadi kalau untuk di bagian luarnya, di bagian dalamnya, glans penis itu dia akan mengalami suatu pelebaran yang disebut sebagai fossa navicularis. Tapi kalau di sini mungkin nggak kelihatan, kita bisa lihat di slide yang ini. Jadi ini adalah fossa navicularis, yaitu merupakan pelebaran dari glans penis itu sendiri. Lalu juga di ujungnya nanti dia tuh ada yang namanya OUE atau ostium uretra externum, yaitu merupakan jalan keluar dari urin dan juga semen melalui uretranya. Lalu ada juga kulitnya. Nah, kulit yang menutupi dia disebut dengan preputium. Nah, antaranya preputium dengan si glans penis dia akan dihubungkan dengan yang namanya frenulum preputii, yaitu yang ini. Yang garis panjang ini, yaitu si frenulum preputii. Lalu juga nah itu, jadi intinya di corpus spongiosum nanti dia tuh dari bulbus jadi corpus spongiosum, lalu dia menjadi glans penis. Dan di situ ada struktur penting yang namanya uretra, lebih tepatnya uretra pars spongiosa. Lalu selanjutnya kita bahas untuk krus dan juga corpora cavernosa ya. Jadi krus tadi dia tuh di samping dari bulbusnya. Ini adalah krus, ini juga krusnya, ada dextra dan juga sinistra. Dan nanti menuju ke bawah dia akan membentuk yang namanya corpora cavernosa, yaitu ini. Ini tuh adalah corpora cavernosanya. Ada 2 juga. Nah, sekarang kita bahas secara spesifik atau lebih mendalam terkait dengan corpora cavernosa. Jadi corpora cavernosa itu intinya dia dibungkus oleh suatu tunika yang namanya tunika albuginea yang ini. Nah, metode membungkusnya tuh dia ada 2. Yang pertama tuh dia tuh langsung membungkus kedua-duanya itu menjadi satu. Lalu yang kedua tuh dia tuh ada yang membungkus masing-masing. Jadi masing-masing tuh dibungkus dulu, baru lalu selanjutnya dia tuh dari 2 tuh menjadi satu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada yang namanya septum pectiniform penis, yaitu yang ini. Septum pectiniform penis itu dia merupakan tunika albuginea, dexter dan juga sinister yang menyatu menjadi satu di area tengahnya. Nah, di dalam corpora cavernosa, ini kan corpora cavernosa 1, corpora cavernosa 2. Dia itu ada suatu ruangan-ruangan yang mungkin sekitar sini tuh dinamakan dengan caverne atau sinus cavernosus. Nah, caverne dia akan berisi darah yang nantinya menyebabkan ereksi pada laki-laki. Nah, untuk arteri atau vaskularisasinya sendiri, kalau untuk di sebelah superior dari septum pectiniform penis ini kelihatan ada yang namanya vena dorsalis yang profunda. Lalu di sampingnya ada arteri dorsalis penis.
Sedangkan yang di inferior nanti akan ditempati oleh corpus spongiosum. Jadi yang satu ini adalah corpus spongiosum. Lalu untuk letak dari penis pada saat ereksi, yang di ventral, yang di arah depan itu dia merupakan si corpus spongiosumnya. Tapi kalau misalnya yang untuk di bagian dorsal itu adalah si corpora cavernosa. Yes, gitu. Jadi itu adalah anatomi dari penis itu sendiri. Lalu selanjutnya kita bahas anatomi dari skrotum. Nah, untuk skrotum sendiri dia nggak ada yang struktur khusus atau spesifiknya banget, tapi kita bisa mengetahui terkait dengan lapisan-lapisan dari skrotum. Jadi yang pertama itu tentu saja dia ada skin atau kulit. Lalu yang kedua ada fascia dartos dan juga musculus dartos yang nomor 2. Yang ketiga tuh kita punya fascia spermatica yang eksterna yang ini. Lalu ada fascia lalu dia ada musculus cremas striata terlebih dahulu, ini nomor 4 yang ini. Lalu selanjutnya dia juga ada fascia spermatica yang interna, ini nomor 5. Lalu yang nomor 6 ini sebenarnya dia tuh udah mulai masuk ke struktur pembungkus dari testis ya, yang nomor 6 itu. Jadi misalnya ada tunica vaginalis tapi dia yang lamina parietalis, jadi dia tuh belum yang kayak langsung membungkus si testisnya. Lalu baru dia dilapisi oleh tunica vaginalis yang lamina visceralis. Lalu selanjutnya dia ada tunica albuginea yang putih-putih, yang tadi di atas kelihatan tunica albuginea. Lalu baru tunica vasculosa yang biasanya berisi pembuluh darah. Lalu ada substansia testis atau isi dari testis itu sendiri. Nah, itu adalah anatomi dari skrotum. Selanjutnya kita bahas anatomi dari testis. Jadi testis itu secara garis besar dia dibungkus oleh tunica vaginalis. Nanti tunica vaginalis ini dibagi lagi menjadi 2. Ada yang lamina parietalis yang dia tuh membungkus bagian luar, jadi dia tuh nggak bersentuhan langsung dengan si testisnya. Dan juga ada tunica visceralis. Kalau misal visceralis itu dia langsung membungkus si testisnya. Nah, di antara tunica vaginalis dan juga di antara lamina parietalis dan juga lamina visceralis dia nanti ada suatu ruangan yang disebut dengan cavitas tunica vaginalis. Nanti dia tuh berisi sedikit cairan untuk mengurangi gesekan. Nah, lebih dalam lagi juga terdapat tunica albuginea. Ini adalah tunica albugineanya, yaitu kapsul fibrosa tebal yang nanti dia tuh akan membentuk sekat-sekat. Nah, ini adalah sekat-sekatnya atau septumnya. Septa dari tunica albuginea yang masuk ke dalam. Nah, nanti kan karena ada sekat-sekat dia terbagi menjadi beberapa lobulus. Nah, di tiap lobulus itu ada yang namanya tubulus seminiferus. Nah, yang bentuknya uget-uget gitu itu adalah tubulus seminiferus. Dan di tubulus seminiferus dia ada namanya sel spermatogenik. Dia sel yang akan menghasilkan sperma gitu. Nah, tubulus seminiferus dia akan bermuara, pertama dia tuh akan ke tubuli recti dulu, yang dia tuh agak-agak lurus, terus baru dia tuh nanti ke rete testis di mediastinum testis. Tapi ini kayaknya nggak begitu kelihatan. Ya ini, jadi ini adalah tubulus seminiferus yang uget-uget ini, terus dia ke tubuli recti dulu, terus nanti dia tuh ke rete testis yang kayak suatu anyaman ini di mediastinum testis, baru dia nanti testisnya itu lalu dia tuh spermanya akan dikeluarkan lewat yang namanya ductuli efferentes testis, baru dia akan menuju ke epididymis. Nah, itu untuk anatomi dari testis itu sendiri. Jadi kalau misalnya terus selanjutnya kita jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui ostium uretra yang eksternum. Jadi testis itu kan dibuat di jalur perjalanan sperma. Jadi sperma itu kan dia akan dibuat di testis kan, di testis ini, terutama di sel spermatogenik yang ada di tubulus contortus seminiferus. Lalu dia tuh akan dialirkan menuju tubuli recti. Tubuli recti itu mungkin yang bentuknya tuh agak lurus ini, dia tubuli recti. Lalu dia akan menuju ke rete testis di mediastinum testis. Lalu dia akan menuju ke ductuli afferentes testis yang nanti dia tuh menuju ke epididymis. Nah, terus dari ductuli afferentes testis dia tuh akan menuju epididymis yang ini. Setelah menuju ke epididymis, dia akan menuju ke vas deferens yang ini, atau nanti lebih tepatnya si ductus deferensnya. Ketika dia sudah menuju ke ductus deferens, ya ini adalah vas deferensnya. Nanti si spermanya itu dia di sini ada suatu bagian vas deferens yang menggembung atau membelok, namanya ampula. Nah, di ampula ini
saluran dari ampula ini dia akan bergabung dengan vesicula seminalis, sehingga nanti dia membentuk yang namanya ductus ejaculatorius. Jadi ini tuh ampulanya, sedangkan ini adalah ejaculatoriusnya, sedangkan ini adalah si vesicula seminalisnya. Nah, nanti dari sperma itu kan dia dia kan dibawa dulu kan dari ampula vas deferens, lalu dia akan ketemu dengan sekret dari vesicula seminalis. Nah, vesicula seminalis itu dia isinya adalah fruktosa dan juga prostaglandin. Kalau untuk fruktosa sendiri dia lebih buat nutrisinya, tapi kalau prostaglandin dia buat motilitas sperma supaya nanti dia tuh bisa bergerak gitu. Nah, nanti kan dari ampula vas deferens dia bercampur dengan sekret dari vesicula seminalis, dia akan menuju ke ductus ejaculatorius. Dan ductus ejaculatorius nanti saluran keluarnya tuh ada di prostat. Di prostat. Prostat nih yang ini adalah prostatnya. Ini tuh prostat. Nah, setelah dari kelenjar prostat, dia tuh nanti akan keluar menuju ke uretra. Tapi ke uretra pars prostatica dulu, yang itu di dalam prostatika. Nah, yang ini. Dia kan dari sini, uretra pars prostatica, baru ke pars membranacea. Yang membranacea yang di sini. Lalu dia tuh baru menuju ke uretra yang pars spongiosa. Lalu di ujung dari glans penis itu sendiri dia tuh ada yang namanya OUE. Lalu di situ nanti si spermanya bisa keluar. Nah, nanti ya untuk alur dari perjalanan spermanya seperti itu. Terus selanjutnya yang ini kita akan menjelaskan terkait dengan klinisnya. Jadi yang pertama-tama itu ada torsiotestis. Jadi torsiotestis itu intinya adalah dia funiculus spermatikusnya tuh kan dia terpelintir ya. Akibatnya tuh kan testisnya kan juga agak terpelintir. Nah, untuk torsiotestis itu sendiri dia itu memiliki beberapa gejala. Nah, gejalanya itu ya dia pintiran pada funiculus spermaticus sehingga menghambat aliran darah yang ada ke testis. Menyebabkan torsiotertis dan itu biasa dialami oleh pria yang usia pubertas dari umur 12 sampai 20 tahun. Itu biasanya kayak tandanya tiba-tiba tuh kayak testisnya tuh kayak kerasa sakit gitu. Dan juga kalau misalnya kita uji dengan refleks kremaster, dia tuh refleksnya negatif. Jadi kalau misalnya kita itu kayak sengaja menggoreskan benda atau kayak menggoreskan benda di sekitar paha ataupun di sekitar mukul kremaster, dia tuh nggak testisnya tuh nggak bergerak. Nah, itu makanya refleks kremasternya tuh negatif. Dan torsiotestis itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama tuh ada karena perubahan suhu yang terlalu mendadak, lalu bisa karena ketakutan, lalu ada yang trauma juga bisa. Nah, lalu juga bisa karena batuk, dan juga kalau misalnya laki-laki itu memakai celana yang terlalu ketat, itu dia bisa menyebabkan torsiotestis itu sendiri. Nah, itu gejalanya kayak dia tiba-tiba testisnya kerasa nyeri gitu. Dan biasanya skrotumnya tuh kayak agak bengkak. Dari skrotumnya tuh dia agak bengkak. Dan kalau misalnya ditekan tuh sakit di bagian testisnya. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan varikokel. Jadi varikokel itu adalah pelebaran atau pembengkakan dari pembuluh darah vena yang ada di plexus venosus pampiniformis. Dia tuh pembuluh darah mengalami suatu pelebaran atau pembengkakan. Nah, kondisi itu terjadi akibat kayak gangguan katup vena yang menghambat aliran darah, sehingga itu dapat menyebabkan penumpukan darah di sana. Varikokel tuh biasanya nggak berbahaya, cuman dapat memicu nyeri dan juga infertilitas ya kalau misalnya dia itu nggak segera ditangani. Nah, misalnya kalau gejala utamanya itu ada rasa nggak nyaman di area testis, terus lagi-lagi juga terasa nyeri di saat beraktivitas, tapi nyerinya tuh mereda waktu tidur terlentang, dan juga terdapat benjolan di salah satu testis, dan juga skrotumnya tuh jadi bengkak. Dan biasanya kalau varikokel tuh dia kayak ada struktur yang bentuknya kayak cacing-cacing gitu, karena kan dia mengalami pelebaran nih untuk pembesarannya. Nah, kalau bedanya dengan torsio tuh kayak torsiotesis harus segera ditangani, karena kalau misalnya nggak ditangani dalam jangka waktu 6 jam atau lebih, takutnya tuh testisnya bakal nekrosis. Kalau misalnya testisnya nekrosis, dia nggak bisa menghasilkan spermanya. Nah, lalu ada pembesaran prostat ya. Jadi kalau pembesaran prostat itu sering disebut dengan PPH. Nah, PPH itu dia tuh
pembesaran prostat jinak, jadi bukan karena tumor yang ganas, enggak, tapi karena dia ada tumor yang jinak. Dan biasanya tuh kayak ini sering dialami pada orang-orang yang udah lanjut usianya, karena prostatnya kan membesar. Nah, harusnya kan normal prostat kan kayak gini, tapi ketika dia tuh si prostatnya tuh jadi membesar atau jadi gede, dia tuh bakal kayak menekan atau mengompres dari uretranya, akibatnya kayak salurannya tuh nggak jadi lebar, maksudnya kayak dia makin jadi sempit kan. Nah, biasanya itu penyebabnya itu kalau bisa karena kurang olahraga, BB yang berlebihan, menderita penyakit jantung dan diabetes, dan juga memiliki keluarga yang mengalami gangguan prostat. Untuk gejalanya itu biasanya urinnya itu kan sulit keluar kan, karena uretranya kan kayak terkompres di situ gitu. Dan biasanya tuh kalau mau pipis harus sambil mengejan, dan juga aliran urinnya lemah. Terus juga urinnya tuh menetes saat buang air kecil, terus juga ngerasa pipisnya tuh rasa nggak tuntas, lalu juga sering pipis di malam hari, dan juga kadang tuh kalau misalnya dia udah benar-benar nggak tahan, dia bisa ngompol gitu. Nah, itu untuk pembesaran prostat ya, dan juga untuk pembesaran prostat dia biasanya terjadi di daerah transisional. Kenapa di daerah transisional? Karena daerah ini yang warna ini kan dia tuh ada di sekitar uretra pars prostatica. Makanya ya yang zona itu yang sering kena, biasanya sekitar 95% angka BWH tuh di situ kenanya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan yang nomor 2. Laporan nomor 2. Jadi laporan nomor 2 itu jelaskan pembagian organ sistem uropoetika dan fungsi umum masing-masing organ. Kalau misalnya untuk organ sistem uropoetika, jadi yang pertama dari atas dulu itu kan dia ada ginjal ya. Nah, untuk ginjal sendiri dia tuh fungsinya banyak, karena dia pertama-tama dia bisa buat filtrasi, dia tuh buat menyaring darah, supaya kan darah kan isinya ada macam-macam ya, ada sel darah, ada albumin, ada glukosa sama amino, urea, kreatinin, asam urat. Dia tuh menyaring supaya isi darah tuh yang baik kayak albumin dan juga sel darah tuh jangan sampai bocor ke dalam urin, sedangkan yang sampah tuh harus lewat dari glomerulusnya. Lalu ada reabsorpsi itu pasti, lalu ada augmentasi juga. Intinya tuh terkait dengan pengeluaran urin. Selain itu juga ginjal tuh dia berfungsi sebagai penghasil hormon. Nah, hormonnya tuh misal kayak ada eritropoetin, terus dia juga eritropoetin kan dia buat menghasilkan sel darah merah ya. Makanya kalau misalnya orang itu gagal ginjal atau ginjalnya udah nggak bisa kerja lagi, dia bakal nyebabin anemia. Lalu juga dia bisa mengeluarkan hormon renin. Renin itu dia nanti mengatur ke tekanan pembuluh darah. Kalau misalnya nanti dia tuh mengalami gangguan, biasanya tuh kayak menyebabkan yang namanya hipertensi. Selain itu juga ginjal tuh kan dia juga pengaturan itu asam basa di dalam tubuh, karena nanti ada reabsorpsi dan juga sekresi dari ion H+, karena urin itu kan sifatnya asam, berarti dia kan harus mengeluarkan H+. Sedangkan kalau untuk menjaga asam basanya, berarti dia kan harus mereabsorpsi dari ion bikarbonatnya itu sendiri gitu. Nah, yang untuk bagian ginjal secara garis besar ada korteks yang di bagian luar, dan juga nanti ada medulla renalis gitu. Nanti di sini itu nanti dia ada papilla renalis. Jadi nanti kan kayak kalau di korteks itu kan dia ada kayak glomerulus, terus dia ada TKP dan juga TKD gitu kan. Nanti dari yang udah disaring itu dia dari korteks kan menuju ke medulla dulu, terus nanti kan dia keluar lewat papilla renalis. Dari papilla nanti ada calyx minor, terus baru ke calyx mayor ya, ini calyx minornya, terus baru ke calyx mayor ini, terus baru ke pelvis renalis, terus nanti dia menyambung menjadi ureter gitu. Ini tuh kayak ginjal tuh buat menghasilkan urinnya, tapi fungsinya juga banyak. Nah, terus selanjutnya ureter. Nah, ureter yang di sini, ureter itu sebenarnya dia hanya menghubungkan atau menyalurkan urin. Jadi dia tuh hanya menyalurkan urin dari ginjal menuju ke vesika urinaria. Nah, itu. Tapi kalau misalnya dia terjadi sumbatan, maka akan menyebabkan ureteritis atau ureterolithiasis ya di situ tuh dapat menyebabkan komplikasi. Nah, lalu selanjutnya ada vesika urinaria. Nah, untuk vesika urinaria dia itu ada suatu kantong yang nanti dia itu berfungsi untuk menampung urin. Nah, biasanya tuh kalau untuk kapasitasnya itu sekitar 500 mili. Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri dia tuh yang pertama-tama ada apex ya. Apexnya ini nanti dia tuh ada namanya ligamen umbilical medianum. Dia tuh merupakan
sisa dari korda Oracus ya, korda Oracus kayaknya. Nah terus tuh ada basis yaitu di bagian belakangnya, lalu dia juga ada dua fasies, ada fasies yang superior yang atas dan juga ada fasies yang inferolateral, jadi kayak dia bawah tapi dia kayak agak yang nyamping ke sini gitu. Nah lalu ada juga yang namanya kolom vesike, yaitu dia tuh ya di sekitar bagian leher dari si vesikenya tuh bagian yang paling terfiksasi di situ. Lalu untuk struktur internalnya di sini ada yang namanya trigonum vesicae. Nah ini yang penting tuh dia ada ostium ureteritis, jadi dia tempat pintu masuk dari ureternya, karena nanti dia ureter masuk dari sini, gini dari ginjal yang ada di atasnya. Nah di atas itu ada ginjal, terus nanti dia tuh dihubungkan oleh suatu plika yang namanya plika interureterica, jadi suatu lipatan di antara dua ureternya itu. Lalu dia di bawahnya itu ada yang namanya uvula vesicae. Nah, uvula vesicae ini nanti dia tuh di sini ada juga ada struktur penting namanya ostium uretra internum. Jadi itu merupakan tempat masuk awalan masuknya menuju ke uretranya. Lalu di sini akan dilanjutkan ada yang namanya crista uretralis. Nanti dia tuh akan mengalami peninggian menjadi colliculus seminalis. Ini yang peninggiannya si colliculus seminalis. Nanti ada ini ada 3 struktur penting ini utriculus prostaticus. Dia itu merupakan homolog dengan uterus, dan juga nanti ada opening atau tempat muara ya, pembukaan dari ductus yang ejaculatoris itu bakal dialirkan ke sini. Tapi kalau yang ini nanti dia ada kayak sinus-sinus suatu ruangan di belakangnya dari si colliculus seminalis. Di situ nanti ada kayak tempat opening ductus muara dari si ductus prostaticusnya gitu. Ini untuk yang vesika urinaria. Lalu di bawahnya ada itu prostat ya, vesika urinaria cuman di trigonum vesicae aja gitu. Terus habis itu uretra. Nah untuk uretranya sendiri dia tuh lebih ke kayak untuk itu sih, kayak mengeluarkan urinnya. Cuman perbedaannya adalah kalau pada pria uretranya tuh strukturnya panjang dan terbagi menjadi beberapa pars. Sebentar. Yes, kalau pada uretranya dia nanti ada yang uretra pars prostatica yang dia tuh ada di dalam dari prostatikanya. Lalu ada pars membranacea, dia tuh nanti di sini di sampingnya tuh ada kelenjar Cooper ya, kelenjar dari bulbo uretralis. Dia tuh diantaranya dari membrana perinei dan juga spasium perinei profundum. Lalu nanti di sini tuh dia ada uretra yang pars pemasa. Nah itu pembuangan uretranya cuma buat buang aja intinya gitu. Nah terus lalu yang laporan 2.2b itu jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Jadi kalau alur perjalanannya urin jadi yang pertama-tama dari nefron dulu. Nefron nanti kan dia ada yang namanya corpus glomerulus kan. Nanti ada yang glomerulus bakal disaring di glomerulus dan juga dilanjutkan ke kapsula lumen. Terus di tubulus contortus proximal dia akan mengalami reabsorpsi. Reabsorpsinya tuh yang 100% tuh seperti glukosa dan juga asam amino. Kalau air itu sekitar 60-80% dan zat-zat lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Terus dia baru ke tubulus descendens yang Ansa Henle, di mana dia tuh nanti dindingnya tuh permeable terhadap air, sehingga nanti air itu kan bakal keluar dari tubulusnya menuju ke darah. Akibatnya urinnya di sini jadi pekat gitu. Nah terus nanti dia tuh bakalan membentuk lengkung, medulla membentuk lengkung atau loop. Terus dia lanjut ke tubulus ascendens Ansa Henle. Kalau misalnya tubulus yang ascendens, berarti nanti dia dindingnya kan permeable terhadap ion ya. Nah akibatnya nanti di situ ada perpindahan ion dari natrium dan lain-lainnya dari tubulus menuju ke darah. Lalu untuk tubulus kolektifus nanti ada pengaturan dari ADH yang membuat apakah urin itu pekat ataupun encer. Ya, kan tubulus kolektifus distalis dan juga ductus collectivus.
Kalau AD sebenarnya lebih dominan di ductus collectifus sih gitu. Lalu kita menuju ke papilla renalis, lalu ke kalik minor menyatu menjadi kalik mayor nanti lanjut ke pelvis renalis, habis itu ke ureter. Setelah dari ureter kita ke VU, vesica urinaria, terus kita ke uretra gitu. Nah, fun fact-nya yang penting adalah di uretra yang pars membranacea itu dia tuh ada yang namanya glans Cowper ya. Nah, glandula bulbo-uretralis Cowper. Nah, glans Cowper ini dia tuh nanti akan mengeluarkan suatu sekret ataupun mukus yang nanti tuh dapat membersihkan sisa-sisa dari urin yang menempel gitu. Nah, ini nanti di situ itu adalah jalur alur perjalanan urin yang bakal keluar. Ini adalah uretranya kalau secara spesifik dia dari uretra ini uretra prostatica, membranacea, lalu juga uretra yang spongiosa. Lalu sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Jadi, jelaskan dasar pelvis dan juga perineum termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spasium perineum profundum, dan juga pembagian regio urogenital dan juga regio yang analis. Oke, jadi yang pertama-tama pelvis. Pelvis itu kan dia ada os pelvis. Nah, di pelvis itu dia namanya yang diafragma pelvis. Ini adalah diafragma pelvis, tapi kita lihat dari bagian atas. Jadi diafragma pelvis atau pelvic floor itu dia merupakan dasar pelvis di mana di situ terdiri dari sekumpulan otot. Ini kan ada otot-otot dan juga jaringan yang menutup bagian bawah dari rongga panggul atau dari si kayaknya yang pelvic yang ini kan yang pelviknya itu. Nah, fungsinya itu dia buat menopang organ kandung kemih, uterus, prostat, dan juga rektum, dan juga menjaga kontinensia, entah itu untuk buang air kecil maupun buang air besar. Nah, untuk diafragma pelvis sendiri itu kan dia terdiri dari untuk kayaknya tuh ada 3 kan, muskulinya, lalu ada membrana perineum dan juga spasium perineum profundum. Cuman ini kan diafragma pelvis kita lebih bahas yang ke muskuli penyusunnya ya. Jadi ada 2 penyusunnya, ada muskulus yang levator ani yaitu yang ini, dan juga ada musculus coccygeus yang ini. Nah, untuk yang musculus levator ani itu dia origonya ada di arcus tendineus yang di sini. Di sini, dan juga dia insersinya dibagi jadi 3. Yang pertama ada musculus bulborectalis, kalau mau kelihatan ini yang bulborectalis yang paling dekat dengan canalis analis. Lalu yang intermedia dia ada bulbococcygeus yang ini. Lalu yang di bagian posterior dia ada ileococcygeus yang paling jauh dari canalis analis. Nah, itu. Lalu kalau untuk fungsinya yang musculus levator ani, dia itu fungsinya untuk menyokong dan juga mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya dan juga mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis pada saat kita mengejan ataupun pada saat batuk gitu. Kalau yang musculus coccygeus dia kan origonya ada di spina ischiadica yang sekitar sini. Lalu insersinya ada di os sacrum dan juga os yang coccygeus. Kalau ini fungsinya lebih untuk menopang dari diafragma pelvis sendiri. Lalu selanjutnya diafragma pelvis sudah, sekarang kita ke membrana perineum. Jadi kalau membrana perineum dia tuh yang ini, dia tuh merupakan suatu yang putih-putih, dia merupakan suatu fascia tebal yang berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang dari arcus pubicus. Terletak horizontal dan ke arah anterior terdapat celah kecil di antara membrana dan juga ligamentum pubicum inferius. Nah, di atasnya tuh dia ada suatu ruangan yang namanya spasium perineum profundum. Sebenarnya tuh membrana perineum dia tuh memisahkan antaranya spasium perineum profundum dan juga spasium perineum superficialnya. Dan di sini kita lebih bahas ke spasium perineum profundumnya. Nah, untuk yang spasium perineum profundum, di situ dia tuh akan dilekati oleh beberapa muskulus ya. Nah, untuk muskulus-muskulusnya, kalau untuk pada wanita dia tuh ada musculus sphincter urethra externum, lalu ada musculus transversus perineum profundus. Kalau ini dia tuh wajib pada wanita, dia ada musculus compressor dan juga musculus sphincter urethra vaginalis. Jadi dia ada 4. Tapi kalau pada pria dia di spasium perineum profundum itu dia hanya ada 2, yaitu musculus sphincter urethra externum dan juga musculus transversus perineum profundus gitu. Nah, terus sekarang perineum. Jadi kalau misalnya perineum tuh sebenarnya dia adalah suatu regio yang dia tuh ada di bawah dari pelvisnya itu sendiri.
Ya bisa dilihat kan, nanti dia tuh dibagi menjadi dua. Ada regio urogenital di mana dia tuh nanti ada kayak organ-organ seperti penis. Kalau pada laki penis, skrotum gitu ya. Tapi kalau iya dia kan di bawah nih. Tapi kalau misalnya pada regio analisnya dia tuh nanti lebih di situ ada kayak area yang buat kanalis analis atau dari rektumnya. Jadi dia kan berbentuk seperti wajik ini kan. Jadi kan dia nanti di bawah ya, di bawah dari os pelvisnya akan membentuk suatu regio yang namanya perineum. Lah, lalu selanjutnya ada perbedaan dari pelvis wanita dan juga pelvis pria. Jadi kalau misalnya pelvis yang wanita, kita lihat dari adductus pelvisnya ya, dari pelvis inletnya, dia ini kan bentuknya bulat. Tapi kalau misalnya yang cowok, dia bentuknya kayak hati, kayak love gitu. Lalu selanjutnya di os sakrumnya, di sakrum ini kita bisa lihat dia kan pendek, tapi dia luas karena buat bayi itu bisa keluar. Tapi kalau pada cowok, dia tuh memang panjang, tapi tuh kayak kerasnya lebih sempit dan juga melengkung ke depan. Akibatnya itu, makanya kan kalau cowok bayi nggak mungkin bisa keluar lewat situ gitu. Lalu kalau misalnya di os coccygeusnya dia pasti lentur di sini. Tapi kalau pada cowok dia os coccygeusnya tuh kuat gitu. Kalau untuk dari iliumnya sendiri dia kan lebih miring ke lateral kan, lebih miring kayak telinga. Tapi kalau ini dia kayak lebih tegak gitu, nggak semiring si pelvis wanita. Dan juga untuk di kavitas pelvisnya tuh dia luas. Buat isinya ini nanti kan dia di sini luas kan. Kalau dia lebih kerasnya lebih sempit gitu. Lalu juga untuk os pelvis karena dia ini tempat buat keluar bayi, maka dia tuh tidak kuat atau strukturnya tipis. Bones are lighter, jadi dia kayak lebih tipis gitu. Tapi kalau pada cowok dia lebih kuat dan juga lebih tebal. Dan juga untuk spina ischiadica yang di sini dia tidak menonjol. Tapi kalau misalnya buat yang cowok dia pasti di sini lebih menonjol gitu. Itu perbedaan pelvis wanita juga pelvis pria. Terus soalnya bidang Hodge itu dia untuk memperkirakan sejauh mana bayi itu mau keluar gitu, atau di bidang mana gitu. Dia menandakan kapan bayi itu mau keluar dari si ostium vagina dari wanita. Dia tuh dibagi jadi bidang Hodge 1, 2, 3, 4 ya. Kalau bidang Hodge 1 dia diukur dari bagian tepi atas symphysis pubis, yang ini berarti ditarik menuju ke promontorium, atau dia tuh sebenarnya sama aja kayak pelvic inletnya atau adductus pelvisnya sebenarnya. Nah, tapi yang pintu masuknya ya pintu atas pelvis ya berarti. Lalu kalau misalnya yang Hodge 2 dia tuh dari pinggir bawah symphysis ditarik menuju ke promontorium. Tapi dia kayak harus sejajar dengan bidang Hodge yang pertama. Tapi kalau misalnya yang Hodge 3 dia ditarik dari spina ischiadica menuju ke ini yang ada di os sacrum. Lalu dia kalau misalnya yang Hodge 4 dia ini ada ujung coccygeus ditarik sejajar dengan Hodge 1, 2, 3, 4. Ini kalau misalnya dia tuh bayinya udah sampai Hodge 1, lalu dia udah sampai Hodge 2, ini kan tadi yang pintu atas pelvis kan sama aja yang dari tepi atas symphysis pubis, tapi ini kan dia tepi bawah symphysis pubis. Kalau ini dia dari spina ischiadica. Terus kalau yang Hodge 4 yang terakhir yang bayinya udah mau keluar dia nanti di os coccygeus. Terus ya ini ini lebih jelasnya. Ini nanti promontorium, terus nanti ini ke tepi atas symphysis pubis, terus ini nanti dia ditarik dari mungkin bawahnya ya, ini kan udah ke os sacrum nggak sih ya, tapi dia nanti ditariknya ke tepi bawah symphysis pubis, lalu dia dari spina ischiadica ditarik ke sini sejajar, dan juga dari coccygeus dia bakal ditarik sejajar gitu. Nah, itu untuk bidang Hodge. Terus ada yang namanya episiotomi. Episiotomi itu merupakan suatu tindakan untuk suatu sayatan yang dilakukan supaya bayi itu jalannya tuh keluarnya itu bisa lebih mudah gitu. Ada dua, ada yang mediolateral dan juga medial atau midline. Kalau mediolateral kan dia arahnya nyamping. Ini lebih direkomendasikan karena dia kan nggak dekat dengan rektum ya atau kanalis analis, sehingga dia tidak ada potensi dari si kanalis analis itu bakal kayak robek gitu. Tapi ada juga yang medial, tapi lebih disarankan dia yang mediolateral. Baik, itu saja penjelasan dari laporan praktikum anatomi blok 2.1. Bila ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.